Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Danudiwangkara dari kelas 4B di 4 Logistik Bisnis. Selamat datang buat dosen pengampu Bapak Agus Purnomo dan selamat datang juga buat teman-teman yang menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal supply chain kompetensi, a framework for human capability development. Yang pertama ada abstrak. Industri halal global diatur oleh prinsip etika Islam dan hukum makanan. Memerlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang dilengkapi dengan kompetensi unik. Memahami kompleksitas ini penting untuk menjaga ketahanan rantai pasokan halal global dan memenuhi harapan konsumen. Tulisan ini mengusulkan kerangka kerja formatif untuk pengembangan kemampuan manusia dalam rantai pasokan halal dengan fokus pada memastikan ketahanannya. Hal ini akan memastikan rantai pasok halal dapat membangun ketahanan, menyediakan produk berkualitas tinggi, dan memenuhi harapan konsumen global dengan menunjang prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada introduction. Rantai pasokan halal yang diatur oleh prinsip etika Islam berfungsi sebagai jaringan global kompleks yang mencakup beragam produk, mulai dari makanan dan minuman hingga kosmetik dan obat-obatan. Layanan logistik halal agak berbeda dengan rantai pasokan dan layanan logistik konvensional, karena diperlukan solusi untuk memastikan kepatuhan dalam lingkungan yang bergerak dinamis dan cepat. Ketahanan dalam rantai pasokan halal berkaitan dengan kapasitasnya untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan, sekaligus secara konsisten menghasilkan produk yang mematuhi standar halal. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengembangan kompetensi di antara individu-individu yang beroperasi dalam rantai pasokan khusus dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap keberlanjutan jangka panjang mereka. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama ada supply chain resilience. Ketahanan rantai pasokan adalah kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai gangguan tak terduga dalam rantai pasokan. Membangun ketahanan rantai pasokan memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk melakukan penilaian risiko, perencanaan skenario, dan stress test rutin. Organisasi perlu memiliki tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk merumuskan strategi ketahanan yang efektif. Kedua, Human Capability Development and Supply Chain Resilience. Dalam manajemen rantai pasokan modern, ketergantungan antara ketahanan rantai pasokan dan pengembangan kemampuan manusia menjadi sangat penting. Pelatihan manajemen krisis dan pengembangan keterampilan merupakan aspek krusial di mana ketahanan rantai pasokan tergantung pada kemampuan tenaga kerja. Membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi gangguan dan adalah pendekatan berkelanjutan untuk memastikan respons yang proaktif. Yang ketiga, halal supply chain capability development. Kepatuhan terhadap undang-undang pangan dan prinsip etika menjadi dasar integritas rantai pasokan halal, diiringi oleh standar ketat jurisprudensi Islam. Fokus utama adalah sertifikat halal yang transparan dan dapat diandalkan, melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan, proses produksi, transportasi, dan penimbunan. Teknologi seperti blockchain, IoT, dan AI berperan penting dalam memperkuat ketelusuran dan transparansi. Manajemen krisis dan ketahanan diterapkan untuk menjaga kepatuhan halal dalam kondisi gangguan. Aspek etis termasuk praktek ketenaga kerjaan yang adil dan sumber daya berkelanjutan menonjol sebagai tantangan dalam manajemen rantai pasokan halal. Selanjutnya result. Pentingnya pengembangan kemampuan manusia dalam konteks rantai pasokan halal untuk memastikan ketahanan integritas dan kinerja yang optimal. Implementasi kerangka kerja yang mudah beradaptasi dan tangkas diperlukan untuk mengatasi hambatan logistik, kesenjangan budaya, ketidakstabilan geopolitik, dan permasalahan lingkungan dalam rantai pasokan halal. Selain itu, kerangka kapabilitas yang sistematis diperlukan untuk menggambarkan, mengevaluasi, dan mengembangkan kemahiran keahlian, kapabilitas, dan perilaku yang diperlukan dalam rantai pasokan halal. Potensi keuntungan dari pengembangan kemampuan global yang dilaksanakan dengan baik mencakup peningkatan keterampilan lintas batas internasional, identitas global bersama, dan pemasaran yang mematuhi permintaan konsumen yang sadar halal. Selanjutnya ada discussion. Survei kepuasan karyawan penting untuk mengukur dampak pengembangan kemampuan manusia pada kinerja dan kepuasan kerja. Pengembangan kemampuan manusia dalam rantai pasokan halal mendukung retensi talenta di pasar global yang kompetitif. Yang kedua, Jurnal Resilient Economist atau JRE menerbitkan penelitian orisinal dengan fokus multidisiplin untuk memajukan konsep ketahanan.
tenaga kerja yang dibekali dengan kompetensi unik sangat penting untuk memastikan ketahanan rantai pasokan halal. Kompleksitas rantai pasokan halal dengan aspek jaminan sosial budaya, etika teknis, dan operasional memerlukan kerangka kemampuan manusia terkait dengan rantai pasokan halal. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian sangat penting untuk memastikan integritas rantai pasokan halal. Penilaian kinerja, umpan balik dari program pelatihan dan produk yang sesuai dengan basis konsumen global menjadi faktor penting dalam kerangka kemampuan yang diusulkan. Keempat dan terakhir, organisasi harus melakukan penilaian risiko, perencanaan skenario, dan stres tes rutin untuk menentukan kerentanan dan merumuskan strategi ketahanan yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Selanjutnya ada conclusions. Pengelola rantai pasokan global di pasar yang berkembang menghadapi berbagai tantangan termasuk hambatan logistik, kesenjangan budaya, dan ketidakstabilan geopolitik. Hambatan logistik seperti koordinasi transportasi, pemahaman regulasi bea cukai, dan waktu transit yang lama dapat menyebabkan peningkatan biaya dan penundaan. Kesenjangan budaya dan bahasa mempengaruhi komunikasi dengan mitra internasional, sementara ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi ekonomi mengganggu operasional rantai pasokan. Tantangan lain melibatkan kepatuhan terhadap regulasi lokal, standar kualitas, dan pedoman etika yang kompleks. Selain itu, permasalahan lingkungan dan keberlanjutan memerlukan pengadaan yang bertanggung jawab dan praktik ramah lingkungan dengan memasukkan dimensi etika dalam manajemen rantai pasokan global. Makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dengan mengusulkan kerangka kompetensi rantai pasokan halal termasuk jaminan ketaatan budaya dan etika, kemampuan teknis, dan kekhawatiran terkait pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, bisnis dan organisasi perlu berinvestasi dalam program pelatihan, mempromosikan kepekaan budaya, mengikuti perkembangan regulasi, dan berkolaborasi dengan ahli sertifikat halal. Selanjutnya, opini. Laporan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya pengembangan kemampuan manusia dalam rantai pasokan halal, serta tantangan dan peluang yang terkait. Implementasi kerangka kerja yang tangkas dan adaptif sangat penting untuk mengatasi hambatan logistik, kesenjangan budaya, dan ketidakstabilan geopolitik dalam rantai pasokan halal. Selain itu, pengembangan kompetensi dalam manajemen krisis, kepatuhan halal, dan teknologi visibilitas rantai pasokan juga menjadi kunci dalam memastikan integritas produk dan kepatuhan terhadap standar halal. Praktik tenaga kerjaan yang adil dan sumber daya yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari ketahanan rantai pasokan halal. Dengan adanya teknologi yang semakin memainkan peran penting seperti blockchain, IoT, dan AI, yakin bahwa implementasi kerangka kerja ini dapat meningkat transparansi, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar halal di seluruh rantai pasokan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.